Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turmayani Pasaribu dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul Etika dalam Bisnis Internasional. Etika dalam bisnis internasional. Berulang kali dapat kita dengar bahwa kini kita hidup dalam era globalisasi ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia sehingga hampir semua negara tercantum dalam pasar. Sebagaimana dimengerti sekarang dan merasakan akibat pasang surutnya pasar ekonomis. Gejala globalisasi ekonomi ini bisa berakibat positif maupun negatif. Di satu pihak, globalisasi dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan antara bangsa-bangsa dan dengan demikian melanjutkan tradisi perdagangan internasional sejak dulu. Di lain pihak, gejala yang sama bisa berakhir dalam suasana konfrontasi dan permusuhan karena mengakibatkan pertentangan ekonomi dan perang dagang melihat kepentingan raksasa yang dipertaruhkan di situ. B. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Richard Tegergo menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang harus kita lakukan jika di bidang bisnis. Norma-norma moral di negara lain berbeda dengan norma-norma yang kita anut, yaitu yang pertama, menyesuaikan diri. Seperti peribahasa Indonesia, di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Maksudnya adalah, kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Diterapkan di bidang moral, pandangan ini mengandung relativisme ekstrem. Yang kedua yaitu rigorisme moral. Yang dimaksud dengan rigorisme moral adalah mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negeri sendiri. Dan yang terakhir yaitu imoralisme naif. Menurut pandangan ini, dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Memang kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi selain itu kita tidak terikat oleh norma-norma moral. Malah jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan karena daya saingnya yang terganggu. Perusahaan-perusahaan lain yang tidak begitu skrupulos dengan etika akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Sebagai argumen untuk mendukung sikap itu sering dikemukakan semua perusahaan melakukan hal itu. C. Masalah dumping dalam bisnis internasional. Yang dimaksud dengan dumping adalah menjual sebuah produk dalam kualitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi. Yang akan merasa keberatan terhadap praktek dumping ini bukannya para konsumen, melainkan para produsen dari pihak yang sama di negara di mana dumping dilakukan. Dumping produk bisa diadakan dengan banyak motif yang berbeda. Salah satu motif adalah bahwa si penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga saja. Praktek dumping produk itu tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Sebagaimana dumping dalam perlombaan olahraga harus dianggap kurang etis karena merusak kompetensi yang fair. Demikian juga praktik seperti dumping menghancurkan kemungkinan bagi orang bisnis untuk bersaing pada taraf yang sama. D. Aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Yang dimaksud dengan korporasi multinasional adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam 2 negara atau lebih. Jadi perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri, dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN. Tetapi perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya. Kita semua mengenal KMN seperti Coca-Cola, Johnson & Johnson, AT&T, General Motors, IBM, Mitsubishi, Toyota, Sony, Philips, Unilever yang mempunyai kegiatan di seluruh dunia dan menguasai nasib jutaan orang. Karena memiliki kekuatan ekonomis yang sering kali sangat besar dan karena beroperasi di berbagai tempat yang berbeda dan sebab itu mempunyai mobilitas tinggi, KMN menimbulkan masalah-masalah etis sendiri. Karena kekosongan hukum pada taraf internasional,
kesadaran etis bagi KMN lebih mendesak lagi. Degergo merumuskan 10 aturan etis yang dianggap paling mendesak dalam konteks ini. 7 norma pertama berlaku untuk semua KMN, sedangkan 3 aturan terakhir terutama dirumuskan untuk industri beresiko khusus seperti pabrik kimia atau instalasi nuklir. 10 aturan itu adalah: pertama yaitu korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Yang kedua, korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga yaitu dengan kegiatannya, korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Yang keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Yang kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Yang keenam yaitu korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Yang ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan menegakkan background institutions yang tepat. Yang kedelapan, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib menjaga supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Yang kesembilan, dalam mengalihkan teknologi berisiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Masalah korupsi pada taraf internasional. Korupsi dalam bisnis tentu tidak hanya terjadi pada taraf internasional, namun perhatian yang diberikan kepada masalah korupsi dalam literatur etika bisnis terutama diarahkan kepada konteks internasional. Masalah korupsi dapat menimbulkan kesulitan moral besar bagi bisnis internasional, karena di negara satu bisa saja dipraktikkan apa yang tidak mungkin diterima di negara lain. Berdasarkan pemikiran De Giorge, terdapat 4 alasan mengapa praktek suap harus dianggap tidak bermoral. Yang pertama yaitu alasan pertama dan paling penting bahwa praktek suap itu melanggar etika pasar. Kalau kita terjun dalam dunia bisnis yang didasarkan pada prinsip ekonomi pasar, dengan sendirinya kita mengikat diri untuk berpegang pada aturan-aturan lainnya. Pasar ekonomi merupakan kancah kompetisi yang terbuka. Hal itu mengakibatkan antara lain bahwa harga produk merupakan buah hasil dari pertarungan daya-daya pasar. Dengan praktek suap, daya-daya pasar dilumpuhkan dan para pesaing mempunyai produk sama baik dengan harga lebih menguntungkan. Tidak sedikit pun dapat mempengaruhi proses penjualan. Karena itu, baik yang memberi suap maupun yang menerimanya berlaku kurang fair terhadap orang bisnis lain. Alasan kedua yaitu bahwa orang yang tidak berhak mendapatkan imbalan juga dalam sistem ekonomi kita mereka yang bekerja atau berjasa mendapat imbalan. Yang ketiga yaitu berlaku untuk banyak kasus suap di mana uang suap diberikan dalam keadaan kelangkaan. Misalnya, dalam keadaan kekurangan kertas, seorang penerbit mendapatkan persediaan kertas baru dengan memberi uang suap. Pembagian barang langka dengan menempuh praktik suap mengakibatkan bahwa barang itu diterima oleh orang yang tidak berhak menerimanya, sedangkan orang lain yang berhak menjadi tidak kebagian. Hal ini jelas bertentangan dengan asas keadilan. Dan yang keempat, alasan terakhir adalah bahwa praktik suap mengundang untuk melakukan perbuatan tidak etis dan ilegal lainnya. Baik perusahaan yang memberi uang suap maupun orang atau instalasi yang menerimanya tidak bisa membukukan uang suap itu seperti mestinya. Secara tidak langsung, orang yang terlibat dalam kasus suap akan terlibat dalam perbuatan kurang etis lainnya karena terpaksa terus-menerus harus menyembunyikan keterlibatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.